Muhammad Nurhaidan Nadir. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Tazkiyah. Tentu saja di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Khilafah Bani Abbasiyah, yang dimana materi ini terdapat dalam matkul Story of Islamic Civilization, atau bisa diterjemahkan adalah sejarah peradaban Islam, yang dimana dosen pengampunya ialah Ustadz Muhammad Dimas Anugrah MSI. Oke, langsung saja. Dinasti Khilafah Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan dan penguasa kedua setelah Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan pengusaha dinasti ini adalah keturunan dari Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaan yang berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama kekhalifahan ini berkuasa, mereka menerapkan pola kepemimpinan pemerintahan yang berbeda-beda dari setiap fasenya dengan menyesuaikan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pada saat pergantian dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah banyak diwarnai dengan pertumpahan darah. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang agama Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam. Dalam sejarah berdirinya Bani Abbasiyah menjelang berakhirnya dinasti Umayyah terjadi bermacam-macam kekacauan, yang antara lain disebabkan oleh yang pertama, penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim pada umumnya. Kekacauan kedua ialah merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab, sehingga mereka tidak akan diberi kesempatan dalam pemerintahan. Kekacauan ketiga ialah pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan terang-terangan. Dengan masa waktu kekuasaan dinasti Abbasiyah ini membagi masa pemerintahannya, pola pemerintahan dan politik, maka kekhalifahan Bani Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode yang kedua dari tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode yang ketiga ialah pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai tahun 447 Hijriah sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Buwayh dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Berarti periode ketiga ini ialah kekuasaannya dinasti Buwayh, tapi dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini juga disebut masa pengaruh Persia kedua. Baiklah, langsung saja kita lanjuti. Periode yang keempat ialah pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode yang kelima yakni pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Faktor-faktor berdirinya dinasti Abbasiyah ini terdiri dari 7 faktor.
yang dimana faktor pertama ialah timbulnya perselisihan politik antara Bani Umayyah dengan pengikut setia Ali bin Abi Thalib atau dalam kurung golongan Syiah. Faktor yang kedua ialah munculnya kalangan Khawarij disebabkan rivalitas politik antara Muawiyah dengan Syiah dan kebijakan land reform yang tidak adil. Faktor yang ketiga atau faktor selanjutnya ialah terbentuknya politik penyelesaian khilafah dan konflik dengan cara damai. Faktor selanjutnya adanya asas penafsiran bahwa dekret politik harus berlandaskan pada Al-Quran dan oleh golongan Khawarij orang Islam non-Arab. Selanjutnya adanya konsep hijrah di mana setiap orang harus ikut bergabung dengan kelompok Khawarij yang tidak ikut dianggapnya sebagai orang yang berada pada Dar al-Harb, dan hanya golongan Khawarij lah yang berada pada Dar al-Islam. Bertambah gigih pemberontakan yang dilakukan pengikut Syiah terhadap Bani Umayyah setelah terbunuhnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala. Faktor yang terakhir, timbulnya paham mawali, yaitu pemahaman masalah perbedaan antara orang Islam Arab dengan non-Arab. Dalam drama besar politik dan perkembangan Islam, pemerintah Abbasiyah merupakan babak ketiga dan pertama kali dibuka oleh Abu al-Abbas tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi yang berperan sebagai pelopor kerajaan. Pada saat khutbah penobatannya yang diumumkan setahun sebelumnya di Masjid Kufah, Khalifah Abbasiyah yang pertama itu menyebut dirinya sebagai As-Saffah. Kalau dasar pemerintahan, Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Al-Abbas, As-Saffah dan Al-Mansur. Maka puncak keemasan dari dinasti ini terlepas dari banyaknya khalifah yang memimpin. Ada sekitar 37 khalifah yang tercatat pernah memimpin dinasti Bani Abbasiyah. Namun hanya ada 10 khalifah yang menorehkan khas sejarah gemilang di dalam kepemimpinan dinasti Bani Abbasiyah ini. Jadi dari 37 khalifah cuman ada 10 khalifah yang menorehkan sejarah gemilang. Siapa aja? Banyak, langsung saya bahas. Khalifah yang pertama ialah As-Saffah pada tahun 754 Masehi. Khalifah yang kedua ialah Al-Mansur pada tahun 794 Masehi. Khalifah ketiga ialah Al-Mahdi tahun 775 Masehi. Khalifah keempat ialah Al-Hadi tahun 785 Masehi. Selanjutnya Al-Rasyid tahun 786 Masehi. Al-Amin tahun 809 Masehi. Al-Ma'mun tahun 813 Masehi. Al-Mu'tasim tahun 833 Masehi. Al-Watsiq tahun 842 Masehi dan Al-Mutawakkil pada tahun 847 Masehi. Selanjutnya dari masa keemasan beberapa khalifah tersebut, Bani Abbasiyah ternyata memiliki faktor kemunduran yang dimana pertentangan internal dalam keluarga. Pada internal keluarga terjadi konflik yang berkepanjangan di mana terjadi bentrokan yang membuat ribuan orang terbunuh akibat peristiwa Al-Mansur melawan Abdullah ibnu Ali pamannya sendiri, Al-Amin dan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim melawan Abbas ibnu Al-Ma'mun. Konflik ini juga membuat keretakan psikologis yang mendalam dan hilangnya solidaritas keluarga, sehingga mengundang campur tangan kekuatan luar yang juga mengambil keuntungan dari konflik internal tersebut. Kehilangan kendali dan munculnya daulat-daulat kecil, faktor kepribadian sangat menentukan keberhasilan dari seorang pemimpin. Kelemahan pribadi di antara Khalifah Abbasiyah yang mengakibatkan kehancuran sistem. Kelemahan pribadi di antara Khalifah Abbasiyah yang mengakibatkan kehancuran sistem pemerintahan, terutama disebabkan mereka terlena dengan kehidupan mewah sehingga membuat mereka kurang mempedulikan urusan kenegaraan. Perdana Menteri semaunya menetapkan kebijakan
para khalifah. Mereka juga rela menggunakan kekuatan dari luar secara berturut-turut demi mempertahankan pemerintahannya, seperti orang Turki, Seljuk, dan Buawaiji Khawarizmi. Kekuatan luar ini lebih jauh dapat mengakibatkan kehancuran struktur kekuasaan dari dalam kekhalifahan itu sendiri akibat rapuhnya khalifah pusat. Sedikit banyak celah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan secara singkat tentang dinasti Khalifah bin Abbasiyah. Kurang dan lebih saya mohon maaf, karena kan saya masih seorang mahasiswa dan masih belajar juga. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.